Semangat pagi anak-anak. Apa kabar kalian untuk hari ini? Ya, Ibu Ismaria berharap kalian dalam keadaan yang baik dan sehat ya Ananda. Dan hari ini kita akan kembali belajar dari buku Bupena kalian. Dari buku Bupena kalian pada jilid 2D, tema 7, subtema 2, kebersamaan di sekolah pada pembelajaran yang kelima dan pembelajaran yang keenam. Jadi, hari ini kita belajar dari tema 7 kebersamaan, pembelajaran 5 dan pembelajaran 6 di subtema 2. Nah, yuk kita langsung ke pembelajarannya ya, Nak. Nah, pada muatan pelajaran PPKN, hari ini kita akan belajar keberagaman makanan atau minuman kesukaan teman di sekolah. Nah, makanan atau minuman kesukaan setiap orang berbeda. Di kelas kalian juga Ibu yakin kalian memiliki keberagaman makanan atau minuman kesukaan. Kita tidak bisa memaksakan kesukaan kita kepada orang lain. Kita harus menghargai pendapat tersebut. Walaupun berbeda, kita tetap dapat saling berbagi. Nah, pada gambar di bawah ini adalah keberagaman makanan atau minuman kesukaan yang akan terlihat di kelas kita. Jadi ada yang suka makan nasi goreng, ada yang suka makan mie ayam, kemudian ada yang suka makan bakso, mungkin begitu ya. Jadi setiap orang memiliki kegemaran atau kesukaan yang berbeda-beda. Nah, selanjutnya Ananda, kita akan belajar dari muatan bahasa Indonesia menceritakan isi fabel berdasarkan gambar. Nah, biasanya fabel dilengkapi dengan gambar. Hal-hal yang harus diperhatikan pada fabel yang bergambar adalah sebagai berikut. Yang pertama, gambar hewan yang terdapat dalam gambar. Kemudian, kedua, kegiatan yang dilakukan dalam gambar. Kemudian, perhatikan ekspresi atau raut wajah hewan dalam gambar dan perhatikan pula urutan cerita sesuai gambar. Nah, demikianlah hal-hal yang harus diperhatikan pada fabel yang bergambar. Nah, untuk dapat menceritakan isi fabel berdasarkan gambar, kita harus memperhatikan yang Ibu sebutkan ini tadi ya. 4 yang Ibu sebutkan yaitu gambar hewan, kegiatan yang dilakukan dalam gambar, ekspresi atau raut wajah hewan dalam gambar, dan juga urutan cerita sesuai gambar. Nah, ayo ingat kembali tentang fabel. Di dalam fabel berisi berbagai peristiwa yang dialami oleh hewan. Kamu dapat menuliskan kembali peristiwa dalam fabel. Untuk dapat menuliskan kembali isi fabel, perhatikan langkah-langkah berikut. Yang pertama, bacalah fabel dengan seksama. Kemudian, catat setiap peristiwa penting yang terjadi. Yang ketiga, urutkan peristiwa penting dari awal hingga akhir cerita. Nah, bagaimana Ananda? Apakah kalian bisa mengikuti langkah-langkah ini? Ibu berharap kalian dapat mengikuti langkah-langkah ini ya, untuk dapat menceritakan kembali isi fabel yang telah kalian baca. Selanjutnya, ayo kita belajar dari muatan matematika. Membuat gambar sesuai nilai pecahan. Ayo Ananda ingat kembali bahwa pecahan dapat dinyatakan sebagai bagian gambar yang diarsir dari seluruh gambar. Nah, untuk membuat gambar yang menyatakan suatu pecahan, perhatikan langkah-langkah yang ada berikut ini. Yang pertama,
Buatlah sebuah gambar utuh. Kemudian bagilah menjadi beberapa bagian sama besar sebanyak penyebut pecahan. Kemudian langkah ketiga yang harus kalian lakukan adalah arsirlah bagian gambar sebanyak pembilang pecahan. Nah, untuk membuat gambar sesuai dengan nilai pecahan, langkah-langkah ini harus kalian lalui agar dapat membuat gambar sesuai dengan nilai pecahan. Sekarang, coba perhatikan contoh berikut ini. Kita diminta untuk membuat gambar yang menyatakan pecahan 1/4. Nah, perhatikan ya. Pertama yang harus kalian lakukan adalah buatlah satu gambar utuh. Kemudian bagilah gambar menjadi 4 bagian sama besar. Karena pada pecahan 1/4 penyebutnya adalah 4. Maka kita bagi satu gambar utuh tadi menjadi 4 bagian yang sama besar. Selanjutnya, langkah terakhir yang dapat kalian lakukan adalah arsirlah satu bagian pada gambar. Nah, satu bagian ini adalah sebagai pembilang 1 ya. 1/4. 1 dibagi 4. Jadi satu gambar utuh kemudian dibagi menjadi 4 bagian yang sama besar. Kemudian satu bagiannya diarsir. Nah, selanjutnya Nanda, pada pembelajaran yang terakhir, pembelajaran yang ke-6, kita dapat mempelajari muatan SBDP. Sebelumnya, kalian sudah mempelajari gerak dasar tari kupu-kupu. Tari kupu-kupu adalah tarian yang menunjukkan gerakan kupu-kupu. Gerakan tangan ke samping, ke atas, dan ke bawah seperti kupu-kupu yang sedang terbang. Menari biasanya diiringi musik atau lagu. Kalian dapat menari sambil bernyanyi. Nah, nanti ibu akan mengirimkan lagu kupu-kupu. Kalian dapat mendengarkan lagu kupu-kupu dan menyanyikan lagu kupu-kupu bersama dengan anggota keluarga kalian yang ada di rumah. Lagu kupu-kupu ini adalah lagu ciptaan Ibu Sud. Nah, ini adalah lirik dari lagu kupu-kupu. Jadi nanti Ibu Ismaria akan mengirimkan cuplikan lagu kupu-kupu untuk kalian dapat dengarkan dan nyanyikan bersama-sama dengan anggota keluarga kalian yang ada di rumah. Dan kalian juga dapat menari sesuai dengan irama lagu ini. Nah, demikianlah Ananda pembelajaran kita untuk hari ini. Kita belajar dari 2 pembelajaran, yaitu pembelajaran yang ke-5 dan pembelajaran yang ke-6. Dari tema 7, kebersamaan, subtema 2, kebersamaan di sekolah. Nah, Ibu Ismaria berharap apa yang sudah Ibu jelaskan tadi, pembahasan yang telah Ibu berikan tadi dapat membantu Ananda memahami materi yang ada pada buku pena kalian. Terima kasih Ananda sudah bersedia belajar bersama dengan Ibu Ismaria. Dan sampai jumpa lagi di pembelajaran kita yang selanjutnya. Terima kasih.